kami ucapkan kepada moderator karena telah menayangkan video kami. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri dan teman-teman yang pastinya luar biasa hebat. Perkenalkan, saya Hana Faidah berperan sebagai Cika. Saya Eki Riana Ramadhani berperan sebagai Betty. Dan saya Farisa berperan sebagai Ibu Rini. Kami dari SMP Negeri 4 1 Atap Sukoharjo. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami mempresentasikan film pendek berjudul Luka yang termaafkan. Latar belakang pemilihan judul berawal dari setiap hari kita sering mendengar kisah tentang bullying di sekolah. Tindakan yang tampak sepele namun dapat meninggalkan luka yang sangat mendalam bagi korbannya. Bullying bukan hanya menyakiti secara fisik, tapi juga dapat menghancurkan rasa percaya diri, semangat belajar, dan bahkan masa depan seseorang. Jadi, cerita tentang luka yang termaafkan dipilih karena menggambarkan perjalanan emosional seorang anak yang menjadi korban perundungan dari penderitaan, kehilangan semangat, hingga akhirnya menemukan kembali rasa percaya dirinya melalui motivasi, kebaikan, dan kekuatan untuk memaafkan. Cerita ini mengisahkan seorang anak yang dibully. Cerita ini mengisahkan seorang siswa yang bernama Cika yang setiap hari menjadi korban bullying verbal dan sosial oleh temannya, yaitu Betty. Cika dijuluki sebagai anak kutu buku, diejek, bahkan dipermalukan di depan teman-temannya. Akibatnya ia menjadi murung, stres, dan prestasinya menurun drastis. Namun di tengah penderitaan itu hadir Ibu Rini, guru yang penuh kasih dan bijaksana. Dengan kata-kata sederhana, beliau menanamkan nilai kepada Cika, orang kuat yang bukan memaafkan, tapi yang tetap berbuat baik meski disakiti. Kata-kata itu menjadi titik balik dalam hidup Cika, yang mulai bangkit, menata diri, dan menumbuhkan kembali rasa percaya dirinya. Bertahun-tahun kemudian, Cika menjadi perawat profesional. Suatu hari, ia harus merawat seorang pasien, dan ternyata pasien itu adalah Betty, teman yang dulu membulinya. Konflik batin pun muncul antara trauma masa lalu dan panggilan hati untuk menolong. Pada akhirnya, Cika memilih untuk memaafkan. Ia menolong Betty dengan tulus. Betty pun menyesal, meminta maaf, dan mereka berdua berdamai dengan masa lalu. Nilai-nilai yang dapat dipetik seperti kekuatan maaf, memaafkan, tidak boleh lemah, justru menunjukkan kekuatan hati dan kedewasaan. Peran guru dan pendidikan karakter. Sosok Ibu ini mengatakan pentingnya pendidikan yang menjadi hati bukan sekedar memberi pengetahuan. Dampak buruk bullying bisa menghancurkan masa depan seseorang dan menimbulkan trauma psikologis. Transformasi positif korban. Jika menjadi contoh bahwa korban bullying bisa bangkit, bahkan menjadi pribadi yang lebih kuat dan bermanfaat bagi orang lain. Penyesalan dan kesadaran pelaku. Jadi menggambarkan bahwa perbuatan buruk akan selalu meninggalkan jejak dan kesadaran akan datang meski terkadang terlambat. Kesimpulan dari video film pendek ini yaitu bullying merupakan masalah serius yang harus dihentikan. Cerita luka yang termaafkan mengajarkan bahwa setiap luka bisa disembuhkan dengan kasih dan pengampunan, bukan dengan dendam. Jika menunjukkan kepada kita bahwa memaafkan bukan berarti tanda kelemahan, melainkan tanda kematangan jiwa. Sementara peran guru seperti Ibu ini membuktikan bahwa pendidikan karakter adalah fondasi penting bagi generasi yang berakhlak dan berempati. Jadi, pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah hidup akan menjadi lebih damai ketika kita berhenti membenci dan mulai memberi manfaat bagi sesama. Saran dari film ini untuk peserta didik, hargai teman dan jauhi bullying. Untuk guru, jadilah pelita bagi murid. Untuk orang tua, tanamkan empati sejak dini. Dan untuk kita semua,
memaafkan dan berdamailah dengan masa lalu. Tidak ada luka yang terlalu dalam bagi hati yang mau memaafkan, dan tidak ada masa depan yang cerah bila kita terus terikat dengan dendam masa lalu. Mari bersama menciptakan dunia sekolah yang damai, penuh kasih dan saling menghargai, agar tidak ada lagi luka yang perlu disembuhkan, karena tidak ada lagi perundungan yang dilakukan. Burung perkutut naik ke atas awan, turun lagi di dahan randu. Terima kasih kami ucapkan. Semoga karya kami berkesan di Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi tanya jawab, kami persilakan kepada Dewan Juri. Terima kasih. Ini saya lihat di kamera tadi itu dari kostumnya sudah beragam ya, dari sekolah, sudah tiket dan sebagainya. Terus yang mau saya tanya itu kameramennya ya. Terima kasih atas pertanyaan, kami akan jawab. Jadi kameranya kita bertiga dan bergantian. Pergantian take shot. Ketika ada adegan yang bersama tadi, terus kameramennya kayaknya gimana? Ketika kami sedang bertiga di dalam kamera, maka guru pembimbing yang akan membantu untuk mengambil gambar. Terus jauhi audio yang pertama terus saran dari saya, terus masih kebetulan dari tadi saya lihat robotnya masih sama, positif di dalam, terus abisu, terus stabilnya juga, terus adegan dan yang saya ikutin itu ekspresi. Jadi catatan saya ini mau berkomunikasi lagi, komunikasinya sudah bagus, kira-kira sudah baik, perbaiki penguasaan dasar peralatan itu ya. Terima kasih. Mungkin kalau dari saya yang pertama masih dari sebelumnya itu backsound masih terlalu tinggi, jadi dialognya itu ketutup sama backsoundnya itu kalau dari saya. Kemudian yang kedua itu scene-nya itu membingungkan. Saya lihatnya kayak tiba-tiba ya tadi yang di Bapak Gubernur itu kontinuitasnya kurang, jadi kayak tiba-tiba kemana. Nah untuk kedepannya mungkin saran saja dari saya, ketika menuliskan skrip itu dibuatkan juga yang namanya storyboard. Jadi ada alurnya. Ini kira-kira sini mau kemana? Ini kira-kira sini mau kemana? Nah itu yang dinamakan storyboard. Gitu aja. Kemudian untuk editing siapa yang membuat? Kami bertiga juga. Kalian bertiga. Nah, tadi bareng-bareng itu editing untuk film ini. Oke. Mungkin kedepannya itu dari saya backsoundnya disesuaikan. Ketika dialognya yang lebih tinggi daripada backsoundnya itu. Saya berarti ya. Mungkin segitu saja kalau dari saya. Ya, terima kasih Nanda semuanya dari SMP Negeri 1 Atap Sukoharjo. Pertanyaan saya adalah berkaitan dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Aldo, yaitu tentang alur. Alur itu adalah jalan cerita. Nah, di sini alur yang kalian gunakan adalah menggunakan alur maju. Ya. Selain maju juga di situ tadi saya temukan ada alur campuran di mana kalian juga flashback ke belakang, kemudian maju ke depan. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Aldo, bahwasannya untuk majunya itu dari perpindahan, ya, perpindahan itu ada sesuatu yang hilang di situ. Gitu ya, oleh karena itu harus diberikan seperti runtutan alur biar jelas, tidak kemudian ketika kita menonton sebuah video tiba-tiba langsung ke masa yang jauh, yaitu dari SMP ke sampai ke profesi. Itu hanya masukan dari saya.